Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Sakinah dengan NIM 2100254. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada tugas manajemen humas kali ini, saya akan membahas materi mengenai membangun citra lembaga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau seringkali kita sebut dengan KBBI, citra itu adalah gambaran-gambaran tentang sikap mental ataupun tentang ide yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dan kepribadiannya. Dan citra itu menjadi sebuah kepribadian atau personality yang ditunjukkan kepada masyarakat sekitar ataupun kepada publiknya. Dalam melakukan sesuatu atau dalam berbuat sesuatu, kita harus berpikir dan harus mendesain sebagaimana kita harus mengucapkan sesuatu ataupun mengatakan sesuatu. Kadang-kadang perlu ratusan kali untuk mengkoreksi supaya tidak salah dalam pengucapan, tidak salah tingkah, tidak salah berbuat karena kesalahan itu, dan tanda kutip dianggap oleh publik kita, oleh orang-orang sekitar kita sebagai sebuah gambaran tentang diri kita. Istilah citra dalam 3 konsep penilaian, anggapan atau pendapat, dan juga gambaran dalam sesuatu. Kadang-kadang kita bisa menyalahkan orang lain, kita bisa menyalahkan publik kita. Kenapa menilai seperti itu? Padahal kadang-kadang kita merasa gondok, apalagi perusahaan notabene terkait dengan produk yang bisa merusak nama baik perusahaan atau lembaga apa yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh pabrik. Tapi pabrik tidak bisa disalahkan karena penilaian atau gambaran persepsi yang muncul di tengah masyarakat tentang kita atau tentang perusahaan kita atau tentang kita muncul akibat apa yang telah kita sampaikan. Jadi, citra itu artinya adalah penilaian. Citra adalah gambaran. Citra artinya adalah sebuah anggapan atau pendapat atau pandangan yang sudah kita simpulkan akibat stimulasi yang kita berikan. Siapa yang menilai, siapa yang beranggapan, dan siapa yang menggambarkan itu? Publik kita. Kalau sebagai pribadi, orang-orang di sekitar kita, siapapun yang bisa melihat dan merasakan langsung tentang kita, maka mereka punya hak untuk menilai. Tidak dapat kita bantah itu. Selanjutnya kita membahas mengenai komponen-komponen citra. Yang pertama yaitu komponen realitas. Realitas ini artinya yaitu empire, sesuatu yang nyata, data yang sebenarnya. Jadi tidak bisa dibuat-buat. Ingat, sesuatu yang dibuat-buat tinggal menunggu masa dan waktunya. Ketika ketahuan buruknya, justru menjadi citra yang menghempaskan kita sendiri. Jadi, kalau selama ini kita beranggapan bahwa sebagai orang yang jujur, tapi itu hanya sekedar image sebagai realitas, tunggu saja mainnya. Kebenaran itu akan terbongkar. Sehingga ketika sekali orang tahu, seumur hidup orang gak akan pernah percaya lagi terhadap kita. Komponen yang kedua yaitu mengenai dari citra. Hadirnya realitas yang kedua ini adalah sesuatu yang ideal. Jadi yang ideal itu kalau lulusannya diharapkan misalnya di perguruan tinggi, lulusan yang diharapkan oleh industri itu adalah lulusan yang tipikal A, maka seharusnya sesuai ideal yang ingin kita capai yaitu adalah yang A. Hasil lulusan-lulusan dalam kategori yang sesuai dengan harapan dan apa yang dari industri, sehingga ketika lulusan mereka masuk ke industri
sehingga tinggal masuk dan selamanya lembaga-lembaga kerja dunia kerja sebagai industri yang menampung para lulusan kita untuk berkarya. Komponen yang ketiga yaitu adalah harapan atau keinginan. Harapan dan keinginan siapa? Kalau kita bercermin dan berkaca di lembaga-lembaga IPTK, lembaga pendidik atau lembaga perguruan tinggi pada umumnya, berarti harapan-harapan banyak orang atau harapan orang tua, harapan mahasiswa, harapan lembaga pada umumnya. Sehingga ketika mereka terserap tinggi di dunia kerja, itu citra baik buat perusahaan ataupun buat perguruan tinggi. Memang berkualitas lembaga ini. Ketika citra sudah melekat, juga sudah untuk merubahnya, juga susah dalam perubahannya. Sekali orang menilai baik seumur hidup, kita akan selalu dipandang baik. Sekali kita anggap gagal, selamanya kita dianggap sebagai orang yang gagal oleh orang lain. Lanjut yaitu mengenai aspek-aspek pembentukan citra. Ada 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek persepsi. Kalau persepsi pandangan muncul atau pandangan itu muncul akibat pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan satu proses pemaknaan, di mana arti individu memberikan makna terhadap seseorang, terhadap individu yang lain, atau terhadap lembaga atau perusahaan itu akibat rangsangan berdasarkan pengalaman mengenai stimulus yang muncul. Stimulus itu diakibatkan oleh kita, oleh perusahaan atau lembaga, maka muncul persepsi. Jadi itu aspek pertama yang membentuk terjadinya citra atau penilaian publik terhadap lembaga kita. Lanjut kedua yaitu aspek wawasan atau pengetahuan atau komisi, yaitu suatu hal kaitannya yang berhubungan dengan daya nalar seseorang, daya nalar publik, daya nalar masyarakat, serta pemikiran dari orang tersebut. Dari orang yang memberikan persepsi itu, dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, dan tidak jelas menjadi jelas. Akibat dari gambaran ini, maka seseorang atau kelompok masyarakat memiliki kepribadian pengetahuan terhadap objek yang disampaikan. Artinya, wawasan atau pengetahuan dari masyarakat atau publik sangat menentukan tingkat persepsi, baik buruknya persepsi terhadap kita. Jadi kadang walaupun jadi masukan, harus berbesar hati juga untuk bisa melihat satu titik, tidak semuanya harus dibenahi atau dirubah, karena kita harus mempersepsikan sesuai dengan siapa klien yang menilai itu. Lanjut persepsi yang ketiga yaitu motivasi. Motivasi artinya citra juga terbentuk akibat motivasi setiap orang. Namun motivasi setiap orang menilai atau mempersepsikan sesuatu juga tergantung motivasi-motivasi yang muncul dari mereka. Karena motivasi setiap orang tidak pernah sama. Untuk menilai sesuatu, misalnya ada motivasi yang berbeda antara saya dengan teman saya ketika melihat sesuatu benda. Nah, itu menjadi strategi buat lembaga atau perusahaan untuk mengatur siasat atau strategi berikut menghadapi itu. Ketika citra atau penilaian mereka sudah dipublis atau diketahui oleh banyak orang. Selanjutnya yaitu dari aspek terbentuknya citra dan adalah sikap, adalah kecenderungan bertindak, kecenderungan berpersepsi atau berpikir dan merasakan banyak hal yang menghadapi objek atau ide dan situasi nilai tertentu terhadap satu hal, terhadap orang, terhadap lembaga, terhadap perusahaan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada strategi bagaimana mempertahankan citra baik itu agar tetap melekat pada lembaga kita dan tetap menjadi bagian dari diri kita, sehingga kita dikenali sebagai personal yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan.
Yang pertama yaitu bisa dilakukan adalah seperti merubah penampilan. Kalau untuk diri sendiri artinya adalah memperbaiki penampilan. Ketika kita dinilai bagus, memang anak yang selalu mau memperbaiki diri dan penampilannya dibenarkan terus dari hari ke hari, maka waktu ke waktu, sehingga memang selalu ada konsep orang yang beruntung itu adalah ketika di kehidupannya, ketika pribadinya, ketika ia lebih baik hari ini dibandingkan sebelumnya atau esok dari hari yang ini atau lusa dari hari yang esok. Penampilan dijaga terus dan dibenahi atau diperbaiki. Selanjutnya yaitu berikut adalah yang kedua, berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau maksudnya adalah memberikan penilaian, itu adalah publik kita, maka berkomunikasilah sebaik mungkin dengan publik tersebut dan lembaga, berarti publik internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah dilakukannya promosi diri, kadang-kadang secara formal yang melalui iklan, melalui media, tetapi tanpa disadari iklan yang paling luar biasa itu adalah membuat penilaian publik kita tadi menjadi positif terhadap kita. Maka tanpa disadari mereka menjadi media iklan yang bergerak ke penjuru bumi tanpa membutuhkan biaya sepersen pun. Mereka akan mempublis itu menjadi perantara kita. Yang terakhir yaitu adalah dilakukannya diantaranya menjadi reputasi. Banyaknya hal reputasi yang sudah terbentuk berarti dijaga sedemikian rupa. Kalau reputasi kita adalah penghasil misalnya RPTK, penghasil guru yang baik, maka muncul lulusan itu adalah lulusan-lulusan yang memang memiliki kriteria dan harapan sekolah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.